Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Zoro dan Sanji yang sedang naik ke dunia matahari bersama dengan para kru Hajrudin. Mengapa hanya mereka yang naik ke atas? Karena dalam chapter yang lalu diperlihatkan bahwa Luffy, Loki, Hajrudin, dan Gaban masih berada di dunia bawah, sehingga mereka terbagi menjadi dua kelompok. Zoro, Sanji, dan para kru Hajrudin itu memakai kapal yang diikat oleh rantai ke atas, sehingga benda itu berfungsi bagaikan lift seperti yang terlihat dalam chapter yang lalu. Dengan begitu, orang-orang itu pun akan bisa naik dengan cepat, karena tak perlu melewati jalur biasa. Dalam perjalanan, Sanji berkata bahwa dia memang tidak mengenal Loki secara pribadi, tapi dia bisa melihat bahwa Luffy begitu tertarik dengan raksasa yang satu itu. Zoro juga sepakat, menurutnya, walau Elbaf menganggap Loki sebagai sosok yang benar-benar buruk, tapi ada hal menarik pada diri orang itu yang mungkin hanya bisa dilihat oleh Luffy. Kru Hajrudin yang bernama Stansen pun berkata, tentu saja Loki adalah sosok yang buruk, mengingat sudah terlalu banyak masalah yang dia timbulkan di Elbaf pada masa lalu. Namun kru lain bernama Goldberg segera menanggapi dengan berkata, meski begitu, Loki juga tetap memiliki sisi yang baik dan pernah berjasa bagi bangsa Elbaf. Pada masa lalu, dia pernah menghalangi kelompok bajak laut besar yang ingin menyerang pulau Elbaf. Kelompok itu bahkan tak bisa melewati pelabuhan. Lalu dia juga pernah menangkap seorang penyusup yang punya niat buruk, yang mana si penyusup itu sudah memasuki dunia matahari. Jika bukan karena Loki, entah apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut, mengingat kedatangan kelompok bajak laut itu tidak diketahui oleh para raksasa yang lain. Lalu, nama besar Loki juga ditakuti oleh banyak orang, sehingga berbagai pihak luar pun tak berani menyerang pulau Elbaf secara sembarangan. Walau pada saat itu Raja Harald sudah mati, tapi hanya dengan nama Loki saja, orang-orang luar tidak berani seenaknya menyerang pulau Elbaf. Namun karena terlalu banyak kenakalan yang Loki perbuat sejak masih kecil, jasa baiknya itu malah ditutupi oleh orang-orang, sehingga di mata para raksasa Elbaf, Loki tetaplah sosok yang sangat buruk. Sanji dan Zoro yang mendengar itu pun serentak berkata bahwa Loki memang adalah sosok yang menarik. Meskipun memiliki sisi yang buruk, tapi dia juga memiliki sisi yang baik. Jadi dari sini jelas bahwa Goldberg adalah orang yang sangat objektif. Dia memang tidak menyangkal keburukan Loki pada masa lalu, tapi dia pun tak mau mengabaikan jasa-jasa baiknya yang dulu telah berguna dalam melindungi Elbaf. Sanji pun berkata bahwa kekacauan yang sedang terjadi sekarang mungkin akan menjadi kesempatan bagi Loki untuk mendapatkan kepercayaan dari para raksasa Elbaf. Sebab apabila dia bertarung sungguh-sungguh dalam menghadapi para musuh dari luar itu, kebencian orang-orang kepadanya mungkin akan menghilang, atau setidaknya akan cukup berkurang. Tentu hal ini terdengar masuk akal, karena menurut admin Toraokun, bila nanti Loki sudah datang ke atas dan memperlihatkan kesungguhan di sana, pemikiran para raksasa terhadapnya pasti akan berubah. Apalagi jika kebenaran di balik kematian Raja Harald terungkap, nama Loki mungkin akan bersih. Pihak raksasa akan menyadari bahwa selama ini mereka telah salah menilainya. Seperti yang kita lihat dalam chapter yang lalu, diperlihatkan bahwa dulu sebenarnya Raja Harald ditusuk oleh para bawahannya sendiri. Mungkin para bawahan itu sudah dipengaruhi oleh Im Sama, sehingga mereka dikontrol untuk membunuh Raja Harald. Jadi jelas bahwa Loki memang tidak bersalah. Kembali berfokus pada Zoro dan Sanji yang sedang bersama para kru Hajrudin, perjalanan mereka memakai lift kapal itu mendapat sebuah gangguan. Beberapa monster mimpi buruk yang bisa terbang muncul di sekitar sana. Tanpa berlama-lama, Zoro dan Sanji pun langsung beraksi untuk mengalahkan para monster pengganggu itu. Di sini Zoro akan berfokus pada serangan-serangan yang dialiri oleh Haoshoku Haki. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Gaban telah memberitahu dengan jelas kepada Zoro bahwa dia memiliki Haoshoku Haki. Walau Zoro telah memiliki teknik-teknik seperti King of Hell yang melakukan Haoshoku Haki kuat, tapi ternyata haki itu dikeluarkan secara tidak sadar. Nah sekarang, berhubung Gaban sudah menegaskan kepada Zoro bahwa dia memiliki Haoshoku Haki itu, maka Zoro pun akan melancarkan serangan berlapis Haoshoku Haki dengan lebih sadar dan juga fokus. Yang mana tentu ini akan jauh lebih kuat daripada saat melawan King kemarin. Di arc Elbaf ini, semakin jelas bahwa Zoro akan mengalami peningkatan kekuatan lagi setelah menyadari dengan semakin jelas tentang Haoshoku Hakinya itu. Sementara itu, Sanji yang bertarung melawan para monster mimpi buruk pun memakai teknik-teknik hebat. Walau dia tidak memiliki Haoshoku Haki, tapi dia sedang mengembangkan tendangan-tendangan baru dengan daya dorong yang sangat tinggi. Walau dia tidak akan bisa mengalahkan kekuatan regenerasi para ksatria suci tanpa memiliki Haoshoku Haki, tapi dia masih bisa mengalahkan mereka dengan cara kreatif seperti menendang ksatria suci tersebut sampai keluar pulau Elbaf. Jika ksatria suci berada terlalu jauh dari lingkaran sihir tempat mereka muncul, maka mereka secara otomatis akan kembali ke Marijui. Sama seperti yang terjadi pada Gorosei Mars di
Pulau Egghead tempo hari. Maka dari itu, dalam pertarungan melawan para monster mimpi buruk ini, Sanji sedang melatih kekuatan tendangannya agar memiliki skala yang semakin besar. Para kru Hajrudin yang melihat aksi dari Zoro dan Sanji itu pun semakin takjub dengan mereka berdua. Aksi dari kedua sayap Luffy itu akan sukses mengalahkan para monster itu dengan cepat dan juga mudah. Goldberg pun berkata, beginilah kualitas para kru terkuat Yonko. Mereka memang berada pada level yang sangat berbeda. Beralih ke dunia matahari, diperlihatkan Nami dan kawan-kawan masih terbelenggu di tempat itu. Untuk saat ini, belum ada yang bisa mereka lakukan. Nami pun bertanya lebih lanjut kepada Brook tentang siapa sebenarnya para ksatria suci itu. Sebab beberapa waktu yang lalu, Brook mengatakan kepada mereka bahwa para musuh itu adalah ksatria suci. Jadi jelas bahwa Brook memang memiliki informasi soal para ksatria suci itu. Ada hal besar soal masa lalu Brook yang belum kita ketahui. Brook pun di sini memberi sebuah penjelasan. Menurutnya, ksatria suci adalah Tenryubito dengan status yang lebih tinggi dari para Tenryubito pada umumnya. Mereka memiliki kemampuan bertarung yang hebat dan menguasai berbagai kekuatan yang misterius. Mengapa Brook tahu soal hal ini? Karena pada masa lalu, rupanya dia pernah menjadi kepala pasukan di suatu kerajaan. Hal ini sudah pernah dia bilang saat di Pulau Thriller-Bark dulu. Ketika menjadi kepala pasukan di suatu kerajaan itu, Brook telah mendengar banyak hal tentang pemerintah dunia. Salah satunya tentang eksistensi dari para ksatria suci. Robin kemudian berkata, dia juga sedikit banyak mengetahui soal para ksatria suci itu. Menurut sang arkeolog tersebut, sejak dulu ksatria suci selalu bergerak untuk misi-misi penting bagi pemerintah dunia. Mereka pun memiliki reputasi yang luar biasa dalam menyelesaikan sebuah misi. Bahkan reputasi mereka jauh melampaui para agen elit CP0. Mendengar itu pun membuat Nami menjadi semakin panik. Sebab di Elbaf ini, mereka berurusan langsung dengan para ksatria suci tersebut. Ditambah lagi, Gunko sebagai salah satu ksatria suci di sana pun sedang dirasuki oleh sosok misterius yang jauh lebih kuat. Robin pun akan mencoba menenangkan Nami dengan berkata bahwa meski ksatria suci memiliki reputasi bagus, tapi ada pula saat dimana mereka gagal. Hanya saja pemerintah dunia biasanya akan berusaha untuk menutupi kegagalan dari para ksatria suci itu. Salah satunya pernah terjadi di masa lalu. Kala itu, pasukan revolusi baru saja terbentuk, dan Dragon belum hidup dalam persembunyian seperti sekarang ini. Dragon masih sering berpidato dan tampil di depan publik, karena dia harus merekrut banyak orang untuk bergabung ke dalam organisasi tersebut. Eksistensi dan pergerakan Dragon membuat pemerintah dunia menjadi resah, sehingga mereka beberapa kali mengirim marinir dan Cyberpol untuk menghabisinya. Namun karena Dragon terlalu kuat, maka para marinir dan Cyberpol itu selalu saja gagal. Jadi, pemerintah dunia memutuskan untuk mengutus seorang ksatria suci saja. Di suatu kota, terjadilah pertarungan antara Dragon melawan ksatria suci itu. Hasilnya, Dragon berhasil menang sehingga namanya menjadi semakin berbahaya bagi pemerintah dunia. Robin bisa tahu tentang hal ini karena diceritakan secara langsung oleh Dragon. Mengingat dalam masa time skip, dia pernah tinggal bersama pasukan revolusi. Tentu selama 2 tahun masa time skip, banyak informasi penting dari kisah-kisah soal pasukan revolusi, terutama soal Dragon, yang didengar secara langsung oleh Robin di tempat itu. Jadi wajar saja jika Robin tahu banyak hal soal pasukan revolusi. Saat Robin membicarakan soal hal ini, akan ditampilkan juga kilas balik singkat yang memperlihatkan momen pertarungan Dragon melawan ksatria suci pada masa lalu. Kota tempat mereka bertarung itu dilanda badai besar seperti yang pernah terjadi di Lockton, yang mana hal itu berkaitan dengan kekuatan Dragon. Jadi rupanya memang ketika Dragon mulai serius menggunakan kekuatannya, maka akan terjadi badai besar di lingkungan sekitar tempat dia berada. Di Lockdown dulu, meski Dragon sedang tidak ingin bertarung dengan serius, tapi dia serius untuk menolong Luffy yang hendak dieksekusi oleh Buggy, sehingga keseriusan Dragon itu pun membuat badai besar muncul di tempat itu. Di cerita yang Robin katakan tadi juga terungkap bahwa dulu Dragon pernah bertarung dan mengalahkan seorang ksatria suci sampai lingkungan sekitar berubah menjadi badai besar. Nah tentu kita bisa menduga bahwa dalam pertarungan yang saat ini sedang terjadi di Marijoy, jika nanti Dragon mulai bertarung dengan serius, maka wilayah itu pun akan dilanda badai yang besar. Sangat menarik jika nanti pertarungan sudah semakin intens dan Dragon membuat lingkungan sekitar menjadi badai dan terkesan kelam. Para Tenryubito di sana pasti akan merasa takut. Kembali menyoroti lokasi Robin dan kawan-kawan, alasan dia menceritakan tentang masa lalu Dragon itu kepada teman-temannya adalah untuk memberitahu kepada mereka bahwa meski para ksatria suci itu memang kuat, tapi bukan berarti mereka tak terkalahkan. Jadi pasti ada cara untuk mengalahkan para ksatria suci itu. Keadaan di sana memang cukup buruk untuk membuat siapa saja menjadi merasa panik, tapi Robin tidak mau teman-temannya itu kehilangan sebuah harapan. Dia yakin pada akhirnya nanti mereka bersama dengan bangsa Elbaf pasti akan memenangkan pertempuran. Sementara itu, berbagai pertempuran terus berlangsung di area sekolah Walrus dan sekitarnya. Para prajurit raksasa berusaha keras menghadapi para raksasa iblis dan monster mimpi buruk yang diciptakan oleh Im Sama dan juga Killingham. Sedangkan Somers, Killingham, dan Im Sama yang merasuki tubuh Gunko di sana terlihat sedang santai. Mereka memantau keadaan yang semakin mencekam itu. Mereka sepertinya sangat menikmati semua jeritan dan teriakan dari para warga Elbaf yang sedang menderita itu.
Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, cerita memperlihatkan suatu pulau yang memiliki sebuah kota. Di salah satu bar kota tersebut, ada dua sosok yang tak asing lagi bagi kita semua. Mereka adalah Lau dan juga Beppo. Lau terlihat sudah pulih dari luka-lukanya akibat pertarungan melawan Kurohige di Pulau Winner tempo hari. Seperti yang kita tahu, Lau berhasil selamat berkat aksi heroik dari Beppo. Beppo mendapatkan sebuah pil dari Chopper yang mana pil itu bisa membuat Beppo memasuki mode sulong meski tak ada bulan purnama. Beppo dalam mode sulong cukup kuat untuk menghempaskan Kurohige dan kawan-kawan, sehingga ada beberapa detik bagi Beppo untuk membawa Lau dan menyelamatkannya dengan cara menyeberang lautan. Saat ini, Lau dan Beppo sedang membaca koran terbaru di bar kota tersebut. Koran yang dia baca di sini bukan hanya koran hari ini saja, tapi ada pula koran-koran dari beberapa hari yang lalu. Sebab sebelumnya, dia tidak ada kesempatan untuk membaca semua koran-koran itu. Jadi dia sengaja mengumpulkan berbagai koran dari kemarin-kemarin sampai hari ini untuk semuanya dibaca sekaligus. Dari sekumpulan koran itu pun, Lau bisa mengetahui berbagai hal tentang perkembangan dunia. Dua hal yang cukup menarik perhatiannya adalah soal Kid dan juga Luffy, sebab mereka berdua adalah aliansinya saat di perang Wano Kuni kemarin. Dari berita, Lau akan mengetahui bahwa Kid sudah dikalahkan oleh Shanks, sehingga kini nasibnya tak lagi diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Kemudian ada juga informasi soal Luffy yang sekarang sedang berada di Pulau Elbaf. Setelah lolos dari para Gorosei di Pulau Egghead kemarin, dia sekarang berada di Pulau Elbaf dan akan menghadapi para kesatria suci. Lau di sini tidak menyebut soal Im Sama, karena dalam koran terbaru itu, Morgan sebelum menuliskan soal informasi Im Sama yang merasuki tubuh Gunko. Jadi Lau belum mengetahui soal Im Sama yang ada di sana. Dia taunya bahwa di Elbaf hanya ada para kesatria suci saja. Selain itu, ada pula beberapa berita panas lain yang akan dibaca oleh Lau di sana. Setelah membaca semuanya, Lau pun bilang kepada Beppo bahwa sekarang sudah waktunya untuk mengambil langkah baru. Jadi setelah dikalahkan oleh Kurohige, peran Lau masih belum akan berakhir. Dia akan segera bergerak kembali dengan strategi yang baru. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1153. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.